ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus, yang kami hormati pula seluruh pimpinan cabang Aisyah Kabupaten Kudus, tak lupa yang kami hormati pimpinan ranting se-Kabupaten Aisyah, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Kudus. Marilah pada kesempatan saat ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sore ini, siang ini menjelang sore, masih kita terima nikmat dari Allah yang begitu berlimpah. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Tanpa kita minta, Allah sudah memberikan begitu saja secara cuma-cuma apa yang kita butuhkan. Maka perlu kita syukuri atas nikmat yang luar biasa ini. Di samping itu kita bisa menghadiri pengajian rutin 2 pekan sekali di Panti Aisyah ini. Ini semua karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Andainya tidak diberikan kasih sayang, insya Allah kita tidak sampai di sini. Mungkin ada keperluan yang lain dan sebagainya. Salawat serta salam semoga senantiasa teruntuk Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, dan kita berharap sampai kepada kita semua, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih melaksanakan mengikuti sunnah beliau. Yang ketiga kalinya, terima kasih kami sampaikan penghargaan yang setingginya kepada ibu-ibu yang berada di hadapan saya yang sangat luar biasa ini. Ada senior-senior kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahkan pastinya semua adalah guru-guru kami. Maka pada kesempatan ini izinkan saya melaksanakan tugas ibu, hanya sekedar melaksanakan tugas karena saya di bagian majelis tabligh, maka ada tuntutan untuk menyampaikan materi. Jadi bukan karena bisa atau yang lainnya, tetapi karena memang program dari majelis tabligh untuk semua anggota untuk bergantian menyampaikan istilahnya materi ini. Semoga ke depan mungkin sekitar jam 3 nanti ada manfaatnya untuk kita, sehingga pertemuan ini benar-benar dirahmati Allah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Baiklah ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dari cabang Dawe aja belum sampai mungkin ya, karena mungkin terlalu jauh. Jadi undangan ada, wajar. Dan untuk yang lainnya, selamat datang di sini. Mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan sedikit hal tentang berbuat baik nanti akan saya sampaikan. Terus terang Bu, saya grogi di sini. Saya sendiri. Kalau simpan betul katakan. Nano semua ada ketika berada di depan seperti ini. Nanti coba saya nanti akan sampaikan sebisa saya. Semoga bermanfaat. Bismillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan pertengahan yang sebagian manusia melalaikannya, karena bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab itu terutama saudara kita
di sana berlomba-lomba untuk meningkatkan entah itu ibadah puasa atau yang lainnya kan, berlomba-lomba begitu semangatnya. Tetapi ketika di bulan Sya'ban justru dilalaikan. Ini seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa ibaratnya 3 bulan, 1 bulan Rajab yang sudah berlalu dari kita itu ibaratnya sebuah kita menanam pohon ya, kita tanam. Kalau di bulan Rajab kita tidak menanam, mungkinkah kita nanti Ramadan kita panen? Tidak ya. Maka semoga di bulan sebelumnya bulan Rajab kita sudah menanam apa itu? Apa yang ditanam? Nah, apa yang kita panen nanti di bulan Ramadan? Apa itu? Di bulan Ramadan kita panen apa? Panen rahmat, gitu. Panen ampunan, maghfirah. Ketika di bulan Rajab itu tidak menanam, maka di bulan Ramadan tidak panen. Nah, bagaimana posisi bulan Sya'ban saat ini? Di situ dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan untuk merawat. Nah, di saat bulan Rajab sudah kita mulai menanam amal kebaikan, baik itu ibadah maupun yang lainnya, maka perlu dipupuk, dirawat, diairi, disirami, sehingga pohon yang kita tanam di bulan Rajab itu bisa tumbuh dengan baik, membesar, bercabang-cabang. Kalau tidak kita openi, pasti pohon itu akan layu bahkan mati. Maka ketika sampai di Ramadan sepertinya gersang, karena tidak ada sesuatu yang dilakukan di bulan Sya'ban. Maka bulan-bulan Sya'ban ini yang tinggal mungkin sekitar 2 mingguan, mari kita tingkatkan, kita intensifkan terus menerus, lebih ditingkatkan ibu-ibu amal kebaikan, beribadahnya, sehingga nanti bulan Ramadan ke depan kita akan bisa memanennya. Memanen apa? Mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, bahkan semoga insya Allah kita mendapatkan surga dari Allah. Ini hanya pemanasan saja ibu-ibu, belum inti ya. Apa yang istimewa di bulan Sya'ban? Yang pertama, semua amal yang kita lakukan dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, semuanya langsung diangkat ke langit, dilaporkan oleh para malaikat, disebutkan nama kita, dipamerkan nama kita di seluruh penghuni langit. Nah, bulan-bulan sebelumnya apakah tidak sama? Tidak. Amal kita harian dicatat oleh malaikat di buku catatan yang sudah disediakan, disimpan di buku itu, lalu tanpa dilaporkan langsung ke Allah. Tapi di bulan Sya'ban langsung dicatat sekaligus diangkat, dilaporkan. Ya, si fulan ini sudah membaca Al-Quran 1 juz per hari, si fulan sudah memberikan pertolongan pada tetangganya yang butuh uang, memberikan pinjaman misalnya seperti itu. Dan Allah bangga sekali ketika ada malaikat yang melaporkan amal yang kita lakukan pada bulan Sya'ban. Dari hadis Nasa'i dan Ahmad, bahwa bulan yang sering dilalaikan yaitu bulan Rajab dan Ramadan, bulan di mana amal-amal diangkat menuju bab semesta amal. Berdasarkan hadis sahih dari Nasa'i dan Ahmad. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, mungkin kalau kita mau
bulan Rajab tinggal Senin Kamis, paling 2 minggu ya Bu ya. Atau kalau mau yang tidak Senin Kamis berarti Daud besok puasa, besoknya enggak monggo. Di samping berpuasa ada amalan-amalan lain lagi yang bisa kita tinggalkan. Bisa juga bulan Sya'ban disebut bulan berpuasa bagi Rasulullah karena dasar dari hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah dari Bunda Aisyah langsung yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa belum pernah Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan penuh yang lebih banyak daripada bulan puasa di bulan Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Nah ini istilahnya kalau Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban saat ini itu bisa menjadi warming up atau pemanasan karena memang bulan depan kita akan melakukan puasa sebulan penuh. Jadi kalau tidak dilatih nantinya agak badannya agak protes biasanya ya Bu. Yang biasanya tidak mah tapi nomor itu ketika kok mahku kok rasa ya kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya itu tidak puasa kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh justru sebagai obat untuk segala penyakit. Bulan Sya'ban juga disebut sebagai bulan baca Al-Quran. Bahkan para ahli seperti dahulu berlomba-lomba untuk sehari dapat berapa juz. Bahkan penduduk zaman dulu itu, zaman sahabat, sampai ketika membuka toko, punya toko itu ditutup sebagian hari waktu. Memungkinkan kalau zaman itu memungkinkan untuk membaca Al-Quran dan atau beribadah yang lain. Tadi yang pertama saya katakan bulan ini kita tumbuhkan, kita rawat, kita openi semangat Ramadan yang sebentar lagi kita jumpai, insya Allah amin. Kita pupuk, kita berdoa, kita rawat semoga bisa benar-benar berjumpa dengan Ramadan. Nah untuk bulan Sya'ban Ibu-ibu cukup saya sampaikan di sini hanya untuk penyemangat kita bahwa mari kita lebih meningkatkan supaya bulan depan kita panggil. Nah untuk yang inti ini tentang berbuat baik ada hubungannya dengan bulan Rajab tadi ya Ibu, bahwa bulan Rajab tadi apa yang perlu kita intensifkan yaitu amal ibadah. Amal ibadah tidak bisa dikesampingkan dengan berbuat baik. Semua perbuatan yang baik ya itu masuk ibadah. Syaratnya Ibu harus beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan. Ketika beriman suatu waktu menyekutukan maka hilang sudah amal baiknya kecuali dia bertaubat. Syarat yang berikutnya adalah ikhlas. Jadi semua amal kita itu, semua perbuatan baik kita itu menjadi amal yang soleh. Dasarnya adalah beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan ikhlas karena Allah melakukannya. Ketika amal itu dilakukan tidak karena Allah, maka tidak mendapatkan keridhaan Allah, hilang semua. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dari bangun tidur lagi itu semuanya dianggap beribadah oleh Allah. Asal syaratnya tidak tadi. Nah, apa saja perbuatan baik? Sebenarnya perbuatan baik itu
kita golongkan menjadi dua. Yang pertama itu berbuat baik untuk Allah. Kita melakukan hak Allah atas kita. Hak Allah atas kita itu apa? Disembah, diibadahi. Ketika kita sudah melakukan itu, maka kita sudah melakukan perbuatan baik. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Bisa disebut dengan hablum minallah. Sebisa mungkin hubungan kita kepada Allah bisa sebaik mungkin, sebisa mungkin bisa sebaik mungkin. Nah, ketika perbuatan baik itu tidak ada aturan khusus kapan melakukannya, bagaimana syarat syahnya dan lain-lainnya, maka perbuatan baik itu bisa kita golongkan menjadi hablum minannas. Ya, kalau zakat, puasa itu tadi masuk ada aturannya, maka itu hak Allah. Ketika itu berupa di luar yang ditentukan seperti zakat, puasa dan lain-lain, itu keseharian kita, semua yang kita lakukan itu tadi adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan manusia lain sekitar kita, alam, baik itu tumbuhan, hewan dan apapun yang ada di alam ini, semuanya membutuhkan perbuatan baik dari kita, karena kitalah yang mimpin bumi ini. Ketika kita tidak berbuat baik, rusaklah bumi. Baik itu hubungan manusia antara manusia tidak baik, maka akan congkak, akan terjadi pertikaian dan macam-macam. Ketika hubungan dengan alam tidak baik, kita seenaknya dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan, maka semua ada perhitungan. Baik, beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam berbuat baik. Ya, itu sebenarnya jangka satu, cuma kok hilang tadi. Lakukan perbuatan baik itu sekecil apapun itu, seringan apapun, sekecil apapun, seringan apapun. Dasarnya adalah Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Di situ benda perbandingan amal kita ketika sekecil dan seringan apapun, di situ diperbandingkan dalam Al-Quran berupa biji zarah. Saya sendiri belum pernah melihat sekecil apa, tapi ada sebagian ulama yang menyamakan, bukan menyamakan, ada yang mengatakan bahwa perumpamaan kecil jadinya itu laksana semut. Semut itu kan kecil, enteng banget ya tuh. Walaupun sekecil semut, perbuatan kita itu pasti akan diperhitungkan, akan dibalas oleh Allah. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jelek, semuanya tidak luput dari pengawasan Allah. Ini. Berikutnya yang perlu kita perhatikan tentang berbuat baik. Perbuatan baik pasti akan kembali pada diri sendiri. Ini menjadi penyemangat kita itu, bahwa ketika kita berbuat baik sekecil apapun, itu nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Begitupun yang jelek akan kembali pada diri kita sendiri. Ibu pernah merasakannya itu apa tidak? Saya yakin pernah. Benar, suatu saat saya itu pernah ketika dulu itu saya lagi di Semarang 10 tahun, saya jajar sama ibu-ibu gendong putra kecil, entah itu jadi pekerjaannya ataukah memang beliau benar-benar dalam kondisi yang payah seperti itu. Beliaunya jajar saya itu, Mbak, nyuwun tulung Pak
misalnya Mbak, kalau badhe ngetes nang Mbak, itu kan tidak atau kan Bu. Lah, rasane pinten Bu, kalau kan nggih, dosa cekap Bu, Mbak. Oh nanti, saya buka-buka dompet aja, ya pun nggak tahu kok rasanya ibadah. Tak tulis ini, Bu, niatnya apa? Allah alam. Yang jelas ketika ada orang tugas, saya coba membantu sebisanya. Setelah itu saya coba WA Ibu. Waktu itu saya kalau maju ada pesanan kaos kaki atau beda peralatan sekolah karena saya mengajar di SMP 6 Semarang waktu itu. Saya dipesani SMP Sultan Agung di dekat kampus itu loh, SMP Sultan Agung ya, berjejer itu. Saya juga punya teman di situ karena kurang jam aja diminta ada di situ. Tiba-tiba juga Bu, saya butuh kaos kaki. Berapa Bu? Sekian-sekian. Saya hitung-hitung Bu, itu bagi saya 300.000. Alhamdulillah. Jadi terus saya gini, oh ternyata Allah itu kadang secepatnya itu membalas perbuatan baik. Tapi jangan sampai itu menjadikan kita wah, ketika ada kondisi yang saya sebenarnya tadi terus kita seketika terus harapannya nanti dapat bahasa kita bukan ya. Jangan. Itu hanya cerita inspiratif untuk penyemangat kita. Yang ketiga, ingatlah Ibu bahwa Allah itu begitu baik pada kita. Betapa tidak kita nggak minta oksigen dikasih, gitu, gratis lagi. Kalau di rumah sakit sudah berapa biayanya? Kita tidak minta rezeki kadang-kadang sudah dikasih. Minta kok Bu. Setiap hari saya berdoa minta rezeki. Kita minta. Tapi saudara kita yang kafir, dia yang tidak punya iman pada Allah, mungkin dia berdoanya tidak pada Allah. Dikasih apa? Dikasih. Itu bukti betapa baiknya Masya Allah. Allah itu luar biasa baiknya pada kita. Maka ketika kita mengingat itu menjadi penyemangat kita untuk berbuat baik. Nah, ingat ini, Allah begitu baik. Dasarnya apa? Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 72. Ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Baik, Ibu. Lanjut, mohon. Yang keempat, bahwa perbuatan baik itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah ini Quran surat Al-An'am 190. Bila nasyarakat manja al-hasanati falahu asyru amthaliha wa manja al-sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka baginya serupa dengan kejahatan itu. Berarti berapa Bu? 1. Baik tidak? Ketika kita berbuat baik, kami 10. Ketika kita berbuat jahat, dikalikan 1. Kalau Allah nggak baik, ya dikalikan 10 semua, gitu. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah pada kita. Ini yang menjadi ketika saya di kelas sama anak-anak, ketika nggak piket Bu, namanya anak-anak ini masuk kelas yang pertama sampah-sampah berserakan di kaos itu. Terus saya bilang, ayo saya gelem nyapu, saya bersuara ini pakai ini. Ayo sopo sing gelem nyapu untuk pahala ganjaran 10 kali lipat. Pulau langsung. Ketika tidak saya sampaikan itu, ada pandangan Bu sama yang piket. Gue burung aku seperti itu. Maka ini menjadi penyemangat kita untuk berbuat baik. Lanjut.
Yang kelima, mendapatkan rahmat, ampunan, dan surga. Ini dasarnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ada, jadi saya ceritakan untuk satu saja dimanapun karena pasti ibu-ibu sudah mendengarnya bahwa dikisahkan ada pelacur dalam sebuah hadis itu pelacurnya dengan laki-laki, artinya pelacurnya perempuan. Di situ hadisnya hampir mirip, cuma yang satu pelacur laki-laki, satu pelacur perempuan. Masing-masing itu habis kehausan, kemudian melihat sumur, kemudian membandingkan sepatunya waktu zaman dulu, hilanglah haus dahaganya. Ketika itu mau meninggalkan sumur, dia melihat anjing yang mendekat sumur itu dan menjilat-jilat tanah yang kering. Kemudian laki-laki itu batin, loh, ini mesti ngorong kayak aku mau nolak. Umpamanya rasanya kayak orang mau, padahal aku semoga rasanya kalau ini anak aku beni ya mesti sakit, mesti kayak aku rasanya. Ini seperti orang Jawa itu ngerasakin, bisa ngerasakin. Ojo jibet dia, emoh di jibet itu saya makan mulainya bapak dulu itu. Terus yang penting dari wangi yang itu. Ojo jibet dia, emoh di jibet. Jangan menyakiti orang lain sebelum apapun jika kita tidak ingin disakiti. Ketika kita digunjing itu sakit, dia ojo gunjing seperti itu. Mudah sekali filosofi orang Jawa. Lalu diminumlah dia kembali ke sumur dengan upaya diminumnya anjing itu, karena dia berkasih sayang, berbuat baik dengan hewan, maka turunlah rahmat Allah. Dia sampai diberikan surga. Tidak hanya rahmat itu, surga langsung berasanya dalam hati kita. Pelacur perempuan pun demikian. Nah, maka jangan remehkan perbuatan baik pada apapun, pada siapapun. Apapun berarti bisa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Jadi kadang kita berbuat baiknya karena langsung mendapatkan pahala itu kan sesama manusia. Oh, anak yatim, zakat, sedekah, memberikan bantuan dan lain-lain. Tetapi maknanya berbuat baik itu sangat luas. Terus lalu kepada siapa kita berbuat baik? Ya, kita ambil banyak sekali ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang perbuatan baik itu kepada siapa. Banyak sekali. Namun kesempatan ini saya mencuplikan satu ayat saja dari Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ada beberapa ya Ibu. Nah, coba lanjut terus. Waktunya ini saya juga, waktu kita tadi sudah telat. Yang pertama menurut ayat An-Nisa, Quran surat An-Nisa tadi ayat 36, bahwa berbuat baik itu yang paling dekat dulu. Kita ada orang tua, entah ada, nggak ada, tetap yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Walaupun saat ini kita dekat dengan suami anak, tetapi waktu dulu dekat kita itu dengan orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Maka dalam Al-Quran ditempatkan di pertama kali yang harus kita
menjaga hubungan baiknya. Kita membaiki, ya, harus berbuat baik dengan orang tua yang pertama kali. Kan? Dasarnya di Quran surat yang lain bahwa kok harus orang tua itu memang ada apa dengan orang tua. Quran surat Luqman ayat 14 dan 15 itu ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Dan berikutnya sampai ayat ke-15. Di situ Allah mewasiatkan bahwa syariah lebih ke perintah, tapi perintahnya wasiat, jenenge harus diwasiati langsung dibodoh lebih rasanya lek nampil niku mesti dengan penuh senang amat perhatian penting. Nah, ada deh. Terus apa berbuat? Lanjut, agak cepat banget ya, mungkin dan rampung banget ya. Ada Quran surat Al-Isra ayat 23. Di situ Allah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak karena sudah mengandung. Ibu itu sudah mengandung. Diceritakan di situ begitu lemah payahnya ibu. Kalau itu yang di Luqman, kalau di Al-Isra itu jangan mengatakan gitu. Lalu yang kedua adalah pada karib kerabat. Karib kerabat itu siapa, Bu? Karib itu dekat, korib dari bahasa Arab. Karib dekat kerabat. Saudara, setelah orang tua, ibu bapak, berarti Mbak Yu, Mas, adik kakak. Yang paling utama kita baik-baik, berbuat baik. Andainya ada teman kita yang nomor berapa? Teman sejawat nomor 6. Andai kan teman sejawat kita itu, tempat kita kerja, tempat kita kumpul ngaji seperti ini, atau arisan atau yang lain, itu temannya. Kalau sudah black, itu namanya teman sejawat. Maka ketika sama-sama membutuhkan pertolongan, mana yang kita tolong? Saudara sekandung, gitu. Itu karib kerabat ya. Yang ketiga, anak yatim fakir miskin. Banyak sekali yang ayat-ayat yang menunjukkan tentang berbuat baik pada anak yatim. Karena waktunya tidak panjang, saya langsung bis-bis yang cepat. Yang ketiga, yang keempat, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ada tetangga dekat yang sering kita lihat setiap hari, Bu, belakang, depan, samping, kanan, kiri, itu dekat. Nah yang agak jauh nggak, berarti sampai 40, mungkin 40 depan, 40 belakang, sampai kanan kiri, mungkin berarti 40 kali berapa itu, Bu? 4 ya. Nah itu ketika kita mau syukuran makan asin sedikit, dan sampai situ lebih banyak lebih bagus kalau dirinya yang merasakan nikmat dan senang kita lebih banyak. Yang ke bahkan kalau dengan tetangga ini sangat-sangat penting sekali ya. Banyak hadis yang menceritakan tentang pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Bahkan Nabi pernah ngendikan tidak beriman demi Allah, sampai demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman sampai 3 kali. Kemudian Rasul ditanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ia adalah orang yang kejahatannya tidak membuat aman tetangganya. Bu, aja ya kita punya tetangga yang kita merasa tidak aman. Nah, orang yang seperti itu loh, Bu, benar-benar dikatakan Allah tak beriman. Pon yang itu bar ya. Tak beriman berarti semua amal kebaikannya dan segala kejahatannya akan mendapatkan balasan. Bahkan sampai tetangga kita yang Yahudi zaman Rasulullah
Yahudi, kita sekarang ya tidak ada yang Yahudi di sekitar itu, paling masyarakat Katolik sama Kristen itu. Ketika kita punya tetangga yang beda keyakinan, maka tetap wajib berbuat baik. Dia punya hak satu pada kita, yaitu hak sebagai tetangga. Tetapi ketika tetangga kita itu Muslim, maka dia punya dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara Muslim. Yang kelima, teman sejawat tadi sudah saya singgung. Lanjut ke 6. Ibnu Sabil itu orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nah, mungkin sekarang sudah tidak seperti nggak ada jalan ya. Zaman dulu memang banyak, nggak ada transportasi yang cepat, kan? Jadi memang bisa kehabisan bekal, kehabisan persediaan ketika dari suatu tempat menuju ke tempat lainnya. Maka ketika menemui orang yang seperti itu, kita wajib untuk menolongnya semampu kita. Yang ketujuh, hamba sahih berbuat baik. Saat ini pun sepertinya tidak ada. Sudah saya zaman dulu itu ceritakan, ketika sebelum Islam datang, itu perbudakan itu marah sekali. Nah, kita sebagai Muslim pada diperingatkan oleh Nabi waktu itu, sahabat, merdekakan, berbuat baiklah pada budak-budak dengan cara apa? Merdekakan dia, atau bisa memerdekakan beli, atau dimerdekakan untuk tidak menjadi budak, menjadi biasa seperti tuannya. Bisa mencetak ibu ini sama. Ya, mari kita untuk baca mengajar ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga sebulan kita nanti masih selalu dalam lindungan Allah dan Al-Quran, sehingga kita bisa insya Allah bertemu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu dan sangat-sangat saya hormati. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Surya yang sudah memberikan materi dengan kehidupan pertama pada siang menjelang sore hari ini. Baiklah ibu-ibu, acara yang berikutnya adalah lain-lain. Ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu infak pada hari ini terkumpul Rp755.000. Mudah-mudahan infak yang sudah panjenengan berikan untuk Jumat siang hari ini diterima oleh Allah dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua untuk Jumat